Sahabat budaya dan penonton RRI Net dari Kabupaten Fakfak, kami hadir kembali dalam obrolan budaya. Ya, obrolan budaya kita kali ini kami ajak Anda ya untuk mengenal dan lebih tahu lagi tentang makanan tradisional ya Kabupaten Fakfak, yaitu makanan bambu. Ya, tentunya di kesempatan kali ini malam hari ini kita kedatangan ya beberapa narasumber kita yang tentunya akan membahas dan mengetahui lagi bagaimana sih makanan bambu yang ada di Kabupaten Fakfak. Pasti orang akan bertanya-tanya ya, makanan bambu sama dengan nasi bambu atau makanan bambu yang lainnya. Nah, ini kita sudah hadir ya dengan beberapa narasumber kita. Saya menyapa dulu narasumber kita nih kali ini. Tentunya di malam hari ini ya, saya bersama dengan 3 bapak-bapak yang luar biasa dan saya menyapa dulu bapak yang ada di samping saya. Boleh tahu, boleh memperkenalkan dulu nih Bapak, namanya siapa nih Bapak? Mesak Tanggama. Bapak Nasak Tanggama. Dan tentunya Bapak Nasak Tanggama Mesak. Mesak ya, iya Bapak Mesak di malam hari ini kayaknya begitu ceria ya Bapak ya. Alhamdulillah sehat ya Bapak ya. Alhamdulillah. Dan di samping Bapak Mesak ada siapakah gerangan dia Bapak? Iya saya tentunya sahabat budaya tahu ya bahwa Bapak yang ada di samping kita ini tidak asing ya bagi kita ya Bapak ya. Iya selamat malam Bapak Freddy. Baik, selamat malam. Iya, apa Ya, kabar nih malam hari ini? kabar baik. Kabar baik ya Ya. Bapak ya. Iya, dan tentunya di samping Bapak Freddy ada Bapak siapa? Boleh tahu Bapak? Bapak Sulaiman Heri Tringgi. Bapak Sulaiman Heri Trenggi. Ya, Bapak Sulaiman Heri Trenggi dan juga Bapak Mesak Tanggahma ya adalah budayawan yang ada di Kabupaten Fakfak ya. Dan tentunya Bapak Frederick Wartopor SP ya Bapak ya adalah Kepala Seksi Sejarah Tradisi dan Kesenian Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Fakfak, betul ya Bapak ya? Ya. Oke. Nah, kalau kita bicara soal makanan bambu ya, di mana kita lebih tahu lagi sih apa sih makanan bambu. Nah, ini mungkin dari Bapak Fredrik dulu ya, mungkin ya bisa dijelaskan Bapak. Baik, makanan bambu dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa daerah Fakfak disebut koret wedigana. Artinya makanan yang dimasak di dalam bambu. Seperti itu. Ini sudah menjadi tradisi dalam kehidupan masyarakat adat orang di suku Paham Mata ini. Seperti itu. Iya, dan kalau bicara soal makanan bambu nih ya Bapak ya, tentunya kan kita tahu bahwa makanan bambu ini kan tidak sama dengan makanan-makanan lain yang ada di luar daerah, misalnya seperti itu ya. Nah ini kalau dari Bapak sendiri menanggapinya seperti apa nih? Iya, mungkin di daerah lain juga orang masak dengan bambu. Ya, tapi cara masak, kemudian apa namanya, makanan apa saja yang dimasak dengan menggunakan bambu di Fakfak, khususnya masyarakat adat di Fakfak. Nah, seperti yang ada di depan kita ini, yang mungkin tadi disiapkan apa oleh kedua bapak ini, Bapak Mesak dan juga Bapak Soleman. Oke, nah kalau dari Bapak Masak sendiri ya, Bapak Masak sendiri kalau sebagai budiawan gitu makanan bambu ini menurut Bapak sendiri seperti apa nih Bapak? Ya, ini makanan yang sehari-hari sudah. Masuk sehari-hari. Masukkan dalam bambu, ambil keladi, potong bambu,
terus kupas keladi, terus masukkan dalam bambu. Masukkan dalam bambu, terus sayur juga begitu, petik masukkan, tapi ada punya ini daun pala untuk penutupnya. Penutup untuk tutup daun pala itu tidak bisa daun lain, tapi daun pala ini karena dia punya wangi itu, wangi itu yang tempat. Iya, berarti sampai sekarang ini Bapak Mesak masih mengkonsumsi makanan bambu ini ya Bapak ya? Iya, sampai tadi pagi. Sampai tadi pagi? Iya. Waduh, ini dari sejak kapan nih Bapak Mesak? Sudah dari 2017. 2017. Itu ikut ini, kalau yang setiap hari itu sudah. Udah setiap hari gitu ya Bapak ya? Hari, ya. Berarti dengan keluarga atau mungkin ada acara-acara keluarga sering mengkonsumsi makanan bambu ini Bapak? Ada. Biasa itu mereka panggil kita pergi. Kita pergi. Dikasih dana terus kita bikin masakan ini. Gitu ya Bapak ya. Oke, kalau Bapak Soleman sendiri ini bagaimana nih menanggapi tentang makanan bambu yang ada di Kabupaten Fak-Fak ini sebagai budiawan? Iya, baik, terima kasih. Ini makanan bambu. Jadi sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Fredi bahwa inilah cara atau masakan yang dimiliki oleh kami orang Fak-Fak. Jadi mungkin ada beberapa cara masak. Ada yang bakar di api saja, ada juga yang bakar pakai kulit kayu, tapi makanan bambu adalah makanan yang cara masaknya yang keseharian. Setiap saat orang tua masak. Jadi kita berbicara ke masa lalu. Iya, betul. Masa lalu kan tidak ada orang istilah bilang belanga atau apa, itu kan tidak ada. Salah satunya wahana atau alat yang kita pakai, orang tua kami pakai adalah bambu. Dan bambu juga tidak semua jenis bambu. Ada jenis-jenis bambu tertentu yang khusus untuk kita masak bambu. Iya, jenis bambunya seperti apa nih Bapak? Jadi kalau bambu dengan bahasa kami di Fak-Fak itu adalah wedi. Wedi. Jadi bambu itulah yang kami pakai untuk masak. Jadi ini saya pikir proses masaknya mungkin biasanya ya dibersihkan segala macam itu selalu dilakukan dan dimasukkan dalam bambu. Terus ini dari sisi kebersihan mungkin ya waktu itu pemikiran orang tua dulu. Jadi mereka cara masaknya juga tidak langsung taruh di dalam api, tidak, karena kalau taruh di dalam api atau dekat api nanti bambu hangus. Dan itu terkesan kotor, sehingga cara masaknya juga seperti kita mengasar atau mengasapi bambu itu sehingga bambunya juga tidak kelihatan terbakar, tapi di dalamnya sudah matang. Iya. Itu. Oke, kalau bicara soal seperti Bapak tadi sampaikan ya bahwa kita kembali ke masa lalu seperti itu Bapak. Nah, ini dari tahun berapa ini Bapak? Apakah memang sudah turun-temurun kah dari nenek moyang kita atau memang dari beberapa tahun yang lalu atau bagaimana begitu Bapak? Iya, jadi memang ini peradaban orang Fak-Fak. Jadi kalau mau bilang turun-temurun, iya. Iya, karena kita tidak tahu dengan cara misalnya, mohon maaf kalau di utara misalnya bakar batu, kami tidak tahu seperti itu. Yang kami tahu hanya dengan bambu atau mungkin dengan bakar biasa. Tapi kebanyakan bakar biasa itu mungkin di hutan, ada mungkin sedang berburu. Mungkin itu karena mendadak istilahnya itu mendesak seperti itu. Tapi kalau keseharian di rumah untuk konsumsi ya tetap masakan bambu sebelum modernisasi yang kita kenal dengan mungkin ada belanga, panci apa segala macam. Iya. Nah, kalau kita lihat pada zaman sekarang ya Bapak ya. Zaman sekarang itu kan orang belum tahu, apalagi anak-anak muda kita saat ini Bapak. Nah, belum tahu makanan bambu seperti apa gitu. Nah, ini kalau dari Bapak sendiri ya sebagai budiawan menilainya seperti apa nih Bapak? Iya, ini terima kasih, ini pertanyaan yang sangat bagus ini. Jadi kalau menurut saya memang kita agak sedikit krisis budaya, krisis seperti ini, karena kita tidak mungkin karena perkembangan dunia, perkembangan modernisasi sehingga
kita melupakan itu. Mm-mm. Padahal menurut saya ini adalah satu pengetahuan atau ya pengetahuan yang orang tua tinggalkan dan merupakan suatu budaya kami, Mm-mm. sehingga perlu kami lestarikan, dan kami angkat. Saya pikir mungkin itu. Oke. Nah, kalau dari Bapak Freddy sendiri nih Bapak ya, seperti tadi yang sudah disampaikan bahwa perlu adanya pengetahuan juga bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Fafak saat ini, Bapak Freddy. Nah, ini kalau dari Bapak Freddy sebagai sejarah tradisi dan kesenian ya pariwisata sendiri, bagaimana nih Bapak menanggapinya? Iya baik, jadi apa ini merupakan apa namanya tradisi Mm-mm. yang dititipkan oleh leluhur dan sampai hari ini seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Sulaiman Mm-mm. sudah apa masih terus dijaga, namun kemudian mengalami krisis karena perkembangan zaman, orang mulai mengenal alat-alat masak sehingga kebiasaan orang tua dan pokoknya kebiasaan masyarakat adat yang sering menggunakan bahan lokal berupa bambu ini untuk masakan, memasak itu mulai berkurang. Tetapi sampai saat ini masih ada yang merupakan kuliner tradisional. Nah, di Dinas Pariwisata sendiri beberapa kali itu mengadakan apa namanya semacam lomba dan seperti itu yang kemudian supaya ini terus bisa dijaga Iya, karena ini merupakan betul. kuliner tradisional Betul orang sekali. suku Mbah ini. Mm-mm. Seperti itu. Kemudian kita ada program untuk pengembangan dan pelestarian budaya dari semua sisi, baik makanannya, busananya, kemudian tarian dan lain-lain. Iya. Itu terus didorong dan dilakukan dari tahun ke tahun. Ya ini programnya ini seperti apa nih Bapak? Program dari pariwisata sendiri, Dinas Sejarah sendiri tentang kegiatan-kegiatan. Apakah makanan bambu ini sudah pernahkah menjuarai atau gimana Bapak? Ya, ada beberapa festival di Mm-mm. beberapa tahun yang lalu, Mm-mm. seperti tadi disinggung oleh Bapak Mesak juga, Iya. mereka beberapa kali mengikuti festival untuk kuliner asli Fak-Fak. Fak-fak ya. Di Manokwari kalau tidak salah Iya. Pak Soleman dan Bapak ini mereka pernah ikut juga Iya. dalam beberapa festival. Nah tujuannya itu supaya kemudian ini bisa tetap dilestarikan. Oke, Gitu. baik. Nah kalau dari Bapak Mesak sendiri ya, yang tadi sudah saya sampaikan bahwa Pak Freddy sampaikan bahwa beberapa udah mengikuti festival ya Bapak ya? Iya. Iya, ini di mana saja nih Bapak? Ini yang pertama itu Sorong. Mm-mm. 2017 di Kota Sorong. Nah itu kita pernah rebut. 2017 di Iya. Kota Sorong itu festival apa Bapak? Festival ini budaya. Budaya juga ya. Budaya. Se-Kabupaten se-Papua Barat. Iya, se-Papua Barat. Mm-mm. Nah, terus lanjut lagi ke Manokwari. Mm-mm. Ke Manokwari 18, 19 itu juga kita rebut juara 1. Juara 1 semua. Juara 1 2000 di 2019 ya. 19. Wah. Selalu juara ini. Iya. Ya. Berarti 2017 sudah juara ya Sudah di juara. Kabupaten Fak-Fak mewakili di Kabupaten Sorong ya, mewakili Kabupaten Fak-Fak se-Papua Barat. Dan tentunya juga di 2019 juara 1 juga. Juara 1 Wah, berarti ternyata makanan bambu ini punya apa ya? Sangat luar biasa ya Pak Freddy ya. Iya, luar biasa. Oke. Kalau dari Pak Soleman sendiri nih Pak Soleman, ini makanan bambu ya, makanan bambu ini seperti tadi yang sudah sempat disampaikan, isinya ini apa-apa aja nih Bapak nih? Ya, baik. Sebelum saya sampaikan ke isi apa-apa saja, ini terkait yang tadi beberapa kegiatan yang disampaikan oleh baik dari pariwisata Bapak Freddy. Nah, kami secara ini pribadi maupun ini merasa bersyukur karena
setelah sekian lama mungkin tidak terlalu ditonjolkan, tapi pariwisata sudah melihat itu dan mendorong hal-hal budaya itu untuk segera diangkat. betul. Sehingga kami diberi motivasi, diberi dukungan, sekaligus ini seperti yang tadi disampaikan bahwa kami pernah menjuarai turnamen festival budaya seprovinsi Papua Barat selama 4 kali berturut-turut. Itu Untuk di tahun masakan berapa, Bapak? kuliner. Jadi dari 2017, 18, 19 sampai 20. Berarti sudah 4 kali Iya, ya, jadi Bapak sudah ya? 4 kali. Wah. Jadi selama 4 tahun, 4 kali ini Fak-Fak selalu unggul dengan masakan tradisional. Di Khususnya 2021 ya 21 karena kemarin masih pandemi, jadi tidak bisa ke sana. belum bisa ya. Nah, terkait dengan apa-apa saja yang bisa dimasak. Nah, sebenarnya semua jenis makanan bisa dimasak. Iya. Karena memang cara masak kami hanya dengan cara seperti ini. Jadi bisa keladi, bisa petata, bisa pisang, bisa ubi kayu, bahkan mungkin nasi juga bisa, sagu juga bisa. Kita bisa masak. Oke, Pak Soleman, sebelum kita lanjut lagi ya Pak Ferdi dan juga Pak Mesak ya, sebelum kita lanjut lagi, gimana kalau kita dengarkan dulu satu lagu berikut ini. Winka, winka, ompo
penting itu, wah, kok kan mau urine? Mama tenang saja, tak lama-lama. Kok mau masker tubuh? Pakai masker. Aduh, mama susah bernapas sih. Kamu susah bernapas kah? Kamu tak bernapas sama sekali. Pakai masker itu. Iya sudah mama tak pakai. Mama kita jalan deh. Yo. Komona we, corona pe taweda. Bohi dangke damo, masker pati dangke, tan barangnya ke, kopi hibi dangke modo. Baik, sahabat budaya dan penonton RRI Net, kita kembali lagi dalam obrolan budaya malam hari ini. Dan tentunya kita masih bersama dengan 3 narasumber kita ya Bapak ya. Nah, masih semangat ya Bapak ya? Ya, Ya, masih semangat. Masih dong. semangat. Oke, nah kalau kita bicara soal mengelola makanan bambu ini, ya tadi sempat saya pas lagu tadi sempat saya cicipi nih makanan ini. Ini gimana nih? Coba mungkin dari Pak Soleman bisa menjelaskan cara pengelolaannya seperti itu, Bapak. Iya, baik, terima kasih. Ini terkait dengan pengelolaan makanan bambu. Jadi semua jenis makanan bisa kita masak dengan bambu. Jadi ikan pun bisa, daging pun bisa, sayuran apa saja bisa kita masak. Ada keunikannya tersendiri di sini ya. Terkadang orang luar ya, setelah orang luar melihat bahwa bambunya tidak terbakar. Jadi itu sedikit keunikan. Jadi memang cara masaknya juga ada cara tersendiri. Ya, kalau cara tersendiri. Cara Nah, masak. seperti apa nih cara tersendiri, Nah, Bapak? Jadi cara masaknya itu biasanya kalau kami kita akan tanam kayu empat. Tanam kayu empat. Setelah kayu empat terus ada kayu penghalang terus tali. Gunanya tali ini untuk kita turunkan tinggi rendahnya bambu, ukuran api. Ya. Jadi kadang-kadang kita bakar api, nyalanya sampai di mana kita ukur dengan tali. Iya. Nah, jadi setelah itu kita taruh bambu di atas. Jadi istilahnya kita mengasar bambu ini sehingga bambu dia tidak bisa terbakar. Tidak bisa Tidak bisa terbakar. terbakar. Jadi setelah itu kita periksanya kadang-kadang kita cuma tuki-tuki saja di sini di badan bambunya kan Iya. ada bunyi. Kalau toki-toki ya, pasti kan orang bilang kalau kita yang belum paham itu kan tokinya carinya bagaimana dia bisa ini ya masak gitu, Bapak. Iya, jadi ada perbedaan bunyi masak dan tidak masak. Oh, gitu. Kan kalau bunyi masaknya dia agak sedikit beda Beda ya. dengan bunyi yang tidak masak. Sehingga sudah kami tahu bahwa itu sudah masak. Kadang-kadang kita bisa periksa dari sana itu sudah masak. Tapi pada intinya memang proses masaknya seperti itu. Kami orang Fak-Fak, tadi saya katakan kalau kita mau masak bisa langsung bakar saja ke api. Tapi itu nanti menghasilkan hasil yang kurang bagus karena bambunya sudah terbakar. Sehingga mungkin saat kita mau makan nanti kita harus kasih bersih lagi. Iya. Karena ini juga merupakan mungkin pengetahuan orang tua dulu bahwa merupakan salah satu model kebersihan Iya. yang mereka punya, yang memiliki pengetahuan itu. Terus cara penyajiannya, biasanya kita pakai daun pisang. Daun pisang. Daun pisang. Selain daun pisang? Apa daun hombokten ya? Ada Apa itu namanya? sejenis daun pisang lagi. Pisang, ya. Terus Dalam kita bahasa. buka, langsung dituangkan saya di situ, dibelah, terus ditaruh semua. Jadi terus kita harus makan bersama, duduk makan bersama. Memang Itu harus makan penyajiannya. bersama ya? Ya. Biasa kan dalam keluarga kalau kita Iya. masak kan, makan bersama. Jadi itu cara-cara yang seperti itu. Dan kembali lagi tadi karena memang ini sudah didorong oleh pemerintah juga dan terkait dengan kami orang Fak-Fak yang mungkin tadi disampaikan yang semakin lama semakin menghilang. Iya, Ya, kami betul. peduli untuk selalu mengangkat ini bahwa inilah cara kami, inilah orang Fak-Fak gitu seperti itu. Iya. Oke, kalau dari Pak Mesak sendiri nih, Pak Mesak. Pak Mesak pernah tidak mencoba atau membakar atau mengelola makanan bambu ini, Pak Mesak? Biasa sudah mencoba.
Sudahlah bukan mencoba tapi sudah berbuat. Iya. Iya. Ya, ini pemesak yang masak juga. Iya, Pak Mesak. Jadi yang Iya. sekarang ada di depan Iya. saya ini yang masak siapa nih? Pak Iya. Mesak atau Enggak, Pak sama-sama. Soleman? Kami dua yang Oh, kami masak. dua. Aduh, luar Berdua biasa. Mereka ganti mama-mama masak ini. Iya. Jadi Berarti ini Pak Medi sebentar kita bisa makan ya, Iya. Mama ya. bisa. Heeh. Jadi dia punya persiapan itu yang mulai ambil bambu, terus keladi ini sudah dipotong, diiris begitu rupa kecil ya seperti menggoreng begitu. Baru kasih masuk dalam bambu. Kasih masuk dalam bambu, penutupnya pakai daun pala. Dari tutup baru setelah itu kita taruh tadi seperti Pak Hadi Tringi katakan yang para-para. Iya, para-para. Iya, itu para-para itu, guna itu api ini menyala. Baranya terlalu Ukur tinggi lidah ya. api ya. Berarti kita kasih naik sampai di atas. Setelah bara itu turun, kita Api kasih turun. mengecil diturunkan lagi Tapi gitu. bambu setiap ini mesti kita balik. Balik, balik, biar iya. tahu ya kematangannya ya Kematangan, seperti apa, iya. seperti itu. Jadi setelah api sudah tebu bara sudah habis, itu kita kasih turun lagi ke bawah. Taruh dekat bara. Oke, kalau Pak Freddy sendiri tadi kan sempat nyambung gitu. Nah, ini Iya. pasti Pak Freddy sudah pernah mencoba nih ya, Iya. mengelola makanan bambu ini. Iya. Saya waktu kecil, ini sebenarnya mainan kita waktu kecil. Kalau anak-anak sekarang main masak-masaknya itu pakai yang sudah dibeli di toko Iya, atau barang-barang ini. betul. Tapi kalau di zaman-zaman kami ini, mungkin masih kecil itu kami punya mainan anak-anak waktu itu. Di waktu kecil sebenarnya. Jadi sudah terbiasa sebenarnya masak dengan menggunakan bambu. Nah, kami lihat dari cara orang tua kami memasak. Ya seperti yang tadi sudah dijelaskan, nah itu. Nah salah satunya misalnya ini kan yang bersih ini. Kadang itu misalnya dia kena api seperti tadi dijelaskan Pak Sulaiman. Kalau dia terbakar, itu saat penyajian makanan ini sebelum disajikan itu kita akan bersihkan bagian yang terbakar. Dikupas, dibersihkan semua, tinggal selaput bagian dalam dengan makanan yang sudah masak. Iya. Baru disajikan. Jadi seperti itu. Nah, ini cara yang tadi dijelaskan Bapak berdua ini. Nah, itu cara memang harus agak sedikit disiapkan tempat masaknya tadi dengan para-para itu. Sehingga hasilnya seperti yang kita lihat ada di depan. Iya. Nah, ini kalau bicara soal bakar atau tidak hangus dan lain sebagainya. Kalau kita lihat kan Bapak tahu sendiri ya, Bapak bertiga tahu sendiri kalau nasi bambu itu kan pasti bungkusannya atau apanya itu agak hangus ya dengan nasinya seperti itu. Nah, ini kenapa sampai dia tidak bisa hangus di dalamnya? Apa mungkin karena pengaruh bambunya ini kah atau bagaimana nih Bapak? Iya, jadi seperti tadi saya jelaskan bahwa kalau kita selalu mendekatkan bambu dengan api, ya pasti terbakar. Yeah. Terbakar. Nah, oleh sebab itu memang tekniknya kita harus buat para-para tadi. Nah, para-para gunanya itu supaya tidak terbakar. Bambu seperti itu tidak terbakar. Jadi semakin bara api dia merendah, terus ini talinya juga kita kasih turun. Kita kasih bambu semakin turun, tidak api semakin turun, bambu semakin. Jadi sama saja dengan kalau kita mengasar ikan, mengasar apa begitu. Jadi modelnya sama, cuma memang harus kita bolak-balik sehingga dia bisa matang benar. Iya, oke. Nah ini kalau bicara soal makanan bambu, adakah atau bukan hanya makanan sehari-hari saja ya Bapak ya, tapi apakah ada acara-acara tertentu yang harus adanya makanan bambu di Fakfak sendiri Bapak? Kalau dulu memang acara sehari-hari kita makan, itu pasti. Karena memang waktu orang tua dulu kan belum ada alat masak yang lain. Iya. Ya. Nah, itu memang sudah sehari-hari. Terkait dengan waktu dan sekarang kita berada di masa modern, tapi kita tetap mengangkat budaya kami
dengan masakan bambu. Terkait dengan itu yang beberapa hal yang disampaikan dari pariwisata bahwa kita mengikuti event-event, tapi ada beberapa kegiatan yang mungkin kegiatan gerejani, Oh iya. mungkin itu Ada pesta-pesta Iya. ada apa? pesta-pesta. Ya, Maksudnya saya seperti itu Pak, mungkin iya. ada acara-acara ada di pesta-pesta Fakfak gitu. adat. Iya, itu selalu disajikan khusus memang. Iya, Iya. oh gitu ya. Kita sajikan. Oh, gitu. Luar Nah, biasa. mungkin saya tambah yang Iya. tadi soal kenapa nasi bambu kemudian ini. Iya. Karena kalau masak nasi di bambu dia harus ada air di dalam. Iya, Sehingga dia posisinya dia berdiri bambunya. betul. Nah, begitu. Jadi tetap dengan cara diatur jarak bambu dengan api yang Api. menyala. Seperti itu. Mm. Sampai kemudian nanti dicek kan pasti kalau nasi dia akan kalau matang yang tadinya kecil dia akan Mengembang kayak gitu ya. mengembang, iya begitu. Oke. Seperti itu. Oke. Sahabat budaya dan penonton RRI Net, sebelum kita lanjut lagi, kita saksikan yang satu ini. RRI mempersembahkan RRI Playgo. RRI Playgo adalah aplikasi resmi Radio Republik Indonesia. Dengan satu sentuhan, Anda bisa mengakses Pro 3 Suara Identitas Keindonesiaan, Voice of Indonesia, Channel 5, RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4. RRI Net, tonton apa yang Anda dengar. RRI Online, RRI 30 Detik, Beyond, RRI Max, Editorial. Semua layanan ini bisa Anda dapatkan hanya dengan satu aplikasi, RRI Playgo. Si putih, mulus dan cantik dari Papua Barat. Mendengar kata Papua Barat, pasti kebanyakan orang langsung berpikir tentang Raja Ampat. Tapi ternyata pesona Papua Barat tidak sebatas Raja Ampat. Masih ada Kabupaten Fakfak dengan pantai pasir putih yang sangat indah. Fakfak adalah sebuah kota kecil yang berada di pesisir selatan Papua Barat. Kota ini dikelilingi oleh bukit dan juga tanjung. Selain bukit dan tanjung, ada juga laut yang bergabung, jadi satu menghasilkan pemandangan yang sangat cantik. Jika kamu berkunjung ke kota ini, salah satu objek wisata yang tidak boleh dilewatkan adalah Pantai Pasir Putih. Letaknya ke arah selatan dari pusat kota, Pantai Pasir Putih, yang merupakan pantai wisata yang sangat bersih. Meskipun selalu ramai dengan pengunjung pada akhir pekan, kebersihan pantai ini selalu terjaga. Nah, penasaran dengan rahasia bersihnya pantai yang ramai pengunjung ini? Ternyata rahasianya adalah pada kerajinan warga yang selalu membersihkan pantai menjelang akhir pekan. Sahabat budaya dan penonton RRI Net, tentunya kami masih temani Anda di obrolan budaya malam hari ini. Ya, Pak Soleman, Pak Freddy dan juga Pak Mesak. Nah, tadi kita sudah bicara tentang cara mengelola dan lain sebagainya. Nah, ini dari tadi saya lihat ya isi dari makanan bambu ini sayur apa ini, Bapak? Iya, baik. Ini sayur daun gedi. Kalau yang ini belum buka kebetulan, yang tadi kami masak ini sayur daun gedi, ini daun pepaya. Nah, ini masih keladi lagi. Jadi kebetulan kami hari ini cuma masak 2 jenis sayur, daun gedi dan daun pepaya, terus keladi. Terus kami taruh juga sambal. Sebenarnya sambal ini kalau kita mau bicara kembali ke belakang, bukan sesuatu yang harus, tidak sebenarnya. Karena ini tergantung dari selera. Dan selera, tapi kalau biasanya orang tua bikin sambal ya paling mungkin
apa ada sambal palanya itu Mm-mm. seperti itu. Iya. Jadi sambal ini bisa tergantung dari yang kita yang merasa itu mau bikin sambal model bagaimana, terserah kita. Oke. Tapi itu sebagai simbol saja kita taruh. Tapi Iya. tidak harus. Tidak harus ya, Bapak ya. Kalau Pak Ferdi sering tadi kan Bapak sudah sampaikan Bapak sering masak juga ya, masakan bambu ini. Ini kalau biasanya Pak Ferdi masaknya masak apa nih, Pak Ferdi? Kalau makanan bambu nih? Iya, sering memang sayur gedi ya. Sayur gedi. Nah, ini bisa dilihat kalau sayur gedi ini dia biasanya kan berlendir sebenarnya Iya, daun gedi. betul. Tapi ketika dimasak dengan bambu itu kenapa ada daun pala? Daun pala selain itu membuat aromanya khas dan kemudian dia juga yang membuat sehingga gedinya tidak berlendir. Oh gitu ya. Begitu. Oh jadi dari daun pala. Iya. Jadi dia tidak bisa buat daun gedi ini ya? Iya, daun pala itu yang membuat sehingga gedi ini lendirnya berkurang. Oh gitu. Iya. Begitu. Bukan faktor dari masak dari bambu Iya, ini salah ya? satunya dari uap bambu, tapi juga karena daun pala itu. Selain dia membuat aroma sayurnya jadi enak, dan kemudian rasanya, tapi juga dia mengurangi daun gedi yang berlendir itu. Iya. Nah, kalau bicara soal Pak Soleman bicara soal turun-temurun tadi ya. Nah, ini pasti kan ada pantangnya atau memang tidak ada pantangnya sama sekali nih, Bapak? Iya, jadi kalau biasanya ini menurut kebiasaan saja. Kadang-kadang dia agak sedikit error nanti kalau kita masak. Error dalam arti ini mohon maaf kalau misalnya ada ibu-ibu yang ada datang bulan ikut hadir untuk masak. Pasti ada dari sekian bambu itu salah satu bambu pasti ada yang tidak masak. Hanya datang bulan aja atau mungkin ada lain lagi? Yang biasanya yang datang bulan. Oh gitu. Ibu hamil tidak? Ibu hamil tidak. Oh gitu ya. Itu pasti ada satu. Jadi kalau kami yang masak itu setelah kita periksa atau kita melihat itu kami sudah tahu bahwa memang ada yang tidak. Ya ada masalah seperti itu. Jadi kalau kita masak masakan bambu ini harus bapak-bapak saja nih, ibu-ibu tidak perlu nih ya? Sebenarnya ibu-ibu juga bisa masak juga. Tantangannya yang tadi Pak. Iya. Berarti sebelum masak harus kita tanya dulu ya siapa yang datang bulan dan apa yang tidak seperti itu ya Pak ya? Tidak seperti tapi ibu-ibu pasti sudah tahu. Iya. Ya, saya tidak bisa masak. Biasanya orang ibu-ibu tahu. Iya. Kalau fak pasti tahu. Oke, nah ini kalau dari Pak Ferdi sebagai Dinas Pariwisata ya, perlu kita mengembangkan nih makanan bambu. Nah dari Pak Ferdi sendiri, dari Dinas Pariwisata bagaimana nih menanggapinya? Iya, seperti tadi di awal saya jelaskan, di beberapa event itu kami tetap mendorong sehingga makanan bambu itu tetap harus masuk dalam kategori-kategori lomba dan juga kemudian dia bisa hadir dalam acara-acara resmi. Kebetulan mungkin besok kita dalam HUT Kota Fak-Fak itu pasti makanan bambu akan hadir. Nah berarti HUT Kota Fak-Fak di 16 November ini ada makanan bambu ini ya? Iya, itu dipastikan. Kebetulan memang hari di saat ini dalam persiapan ulang tahun Kota Fak-Fak ini sedang dibicarakan di kita di Dinas Pariwisata sehingga dia bisa kemudian nanti di HUT Kota Fak-Fak makanan bambu bisa hadir. Ya pasti juga Pak Soleman dan bapak-bapak ini akan terlibat dalam kegiatan itu. Nah kemudian kita di ekonomi kreatif juga ada perhatian khusus dalam program untuk pengembangan kuliner tradisional Fak-Fak karena dia ada dalam bagian dari program pariwisata dan kebudayaan seperti itu. Oke, nah bicara soal jarang menghadirkan makanan bambu ini ya mungkin ini sebagai PR nih dari Dinas Pariwisata sendiri ya soal makanan bambu. Karena anak-anak muda saat ini kan belum tahu Bapak ya. Bukan hanya makanan bambu ini untuk menghadirkan di saat festival saja Bapak ya. Mungkin ada acara-acara khusus gitu yang harus dari pariwisata sendiri atau dari budayawan untuk lebih mengembangkan lagi makanan bambu ini bagaimana Pak Edi? Iya, kebetulan itu
khusus anak-anak di beberapa sekolah itu mereka mulai mendorong program berkunjung ke dinas pariwisata untuk pengenalan budaya. Nah, kebetulan di bidang kebudayaan kebetulan saya ada di sana. Itu salah satu yang kami ingin dorong selain mereka mengenal benda-benda budaya, simbol-simbol budaya yang ada di kita yang kita perkenalkan. Itu juga salah satunya adalah kuliner tradisional. Nah, biasanya kan di sekolah kalau ada ujian sekolah itu ada ujian apa namanya itu? Ekstrakurikuler Iya, ya. itu mereka biasanya disuruh siapkan makan dan lain-lain. Iya. Nah, salah satunya kami minta tiap sekolah itu mereka bisa buat masakan kuliner tradisional. Seperti itu. Oke. Nah, beberapa waktu lalu itu ada kegiatan dari Dinas Pariwisata yang melibatkan beberapa sekolah. Nah, itu program kerjasama dengan Dinas Provinsi. Itu salah satunya kegiatan anak-anak berkunjung ke mama-mama yang sering buat makanan ini. Oh, jadi Nah, mereka itu tahun lalu ada. Mereka tahun lalu. terjun langsung. Iya, atau... mereka terjun langsung ke mama-mama yang biasanya menyiapkan pemakanan tradisional dalam masakan khusus masakan bambu. Berarti dari Dinas Pariwisata bekerja sama dengan Dinas Pendidikan misalnya seperti itu ya Bapak ya, untuk lebih memajukan lagi makanan-makanan tradisional seperti ya Bapak. Lebih cenderung ke sekolah-sekolah langsung itu ini yang sekolahnya sekolahan SD, SMP, SMA atau SMP, SMA itu yang tahun ini kemarin beberapa minggu yang lalu itu anak-anak dari SMP YPK itu mereka berkunjung juga ke Dinas Pariwisata, hanya programnya untuk pengenalan budaya. Memang belum masuk ke kuliner, tapi di tahun kemarin itu dan di awal tahun ini itu ada di bulan Februari itu terkait dengan kuliner dan khusus memang masakan bambu. Iya. Kalau makanan bambu apakah berpengaruh dengan ekonomi kita saat ini bagaimana Bapak? Adakah gitu? Ya sebenarnya makanan bambu ini karena dia adalah kuliner tradisional. Sebenarnya ini juga salah satu sumber pendapatan. Karena orang sering mencari, misalnya cari warung Papua begitu. Makanan di mana ada. Nah, ini salah satunya sebenarnya ini. Berarti dia harus mendorong perekonomian. Benar sekali. Jadi ini tergantung kita sebenarnya. Betul. Kita mau siapkan, kemudian kita perkenalkan ke masyarakat umum bahwa misalnya Bapak Mesak dengan Bapak Soleman ini. Wah, ini kami siapkan, kan kebetulan mereka punya sanggar juga ini. Iya. Kita siapkan makanan kuliner tradisional Fak-Fak. Siapa yang mau menikmati makanan kuliner Fak-Fak, makanan asli Fak-Fak, silakan berkunjung. Nah, misalnya seperti itu. Nah, ini bisa begitu. Iya. Saya tambah sedikit. Iya, jadi boleh. memang sampai hari ini kalau saya boleh katakan belum ada satu usaha khusus untuk terkait dengan kuliner. Jadi ini dari kebiasaan tradisional kita mencoba masuk ke ekonomi. Iya, betul. Saya pikir itu tujuannya. Tapi bagi saya kan, menurut saya kan belum ada satu usaha khusus yang kita masuk ke khusus untuk kuliner makanan bambu. Jadi mudah-mudahan ya kita tidak janji, tapi ini mungkin motivasi untuk kami. Ya, tapi kalau bila mendapat pendapatan, ya kami tidak menjual secara khusus, tapi dengan mungkin ada acara kami diundang, kami memberikan makanan seperti ini ya dari situ memang ya bersyukur bukan bagi kami ada sedikit yang bisa kami dapat mungkin seperti itu. Apalagi kalau misalnya kami fokus dengan usahanya, ya mudah mungkin masih bisa. Iya. Ini Pak Ferdi bisa tambahkan sedikit nih Pak Ferdi. Gimana? Iya, ya saya pikir itu tadi yang saya jelaskan. Makanan bambu ini sebenarnya punya dampak ekonomi jika dikembangkan. Fak-Fak dengan program Bupati kita yang program khusus pariwisata menjadi program unggulan di Kabupaten Fak-Fak. Nah, salah satu orang akan datang dan mencari itu adalah kuliner Fak-Fak. Begitu. Tapi kan orang banyak tahu
kuliner Fak-Fak itu hanya papeda, Iya. iya kan Bapak ya? Heeh. Papeda dan pokoknya makanan-makanan kuah kuning dan Iya, lain-lain kan itu. betul. Ya, tagas-tagas. Heeh. Sekarang ada masuk di API Award itu soal apa Mhm. namanya kue lontar. Ya, betul. Ya itu. Nah, salah satu yang sebenarnya itu yang sangat tradisional adalah masakan bambu atau Masakan koret bambu. Wedigana ini. Mhm. Ya, seperti Berarti itu. ini intinya adalah bagaimana dari pariwisata sendiri, terus dari budayawan untuk lebih keras lagi nih Bapak ya Iya. untuk memperkenalkan makanan bambu karena ini Betul. sangat unik gitu. Karena kalau papeda kan orang sudah tahu ya masak di kompor, di lain sebagainya. Kalau ini kan tidak gitu Pak. Jadi kita bisa bisa lebih tahu oh ya ini ya prosesnya seperti ini, tidak mudah, ada pantangnya kayak gitu ya Pak Soleman. Heeh. Oke, baik. Tentunya di kesempatan kali ini, malam hari ini ya, di mana kita ngomong soal masakan bambu ini kan sangat luar biasa sekali ya Bapak ya. Nah mungkin dari pesan untuk dari Dinas Pariwisata ya, bagaimana untuk masyarakat ya yang ada di luar sana lebih tahu lagi tentang makanan bambu ini. Silakan Bapak. Iya, baik. Baik para penonton RRI.net di mana saja berada. Terima kasih sudah menyaksikan siaran ini. Inilah kuliner tradisional atau makanan khas Fak-Fak yang sudah menjadi turun-temurun masyarakat Fak-Fak hingga saat ini yang masih dijaga hingga saat ini pula. Kami berharap siapa saja boleh kalau ke Fak-Fak ya silakan cari makanan atau kuliner asli Fak-Fak dan pasti kami siapkan. Betul. Seperti itu terutama oleh bapak-bapak ini dan juga masyarakat Fak-Fak. Bisa ditemukan di Fak-Fak ketika berkunjung ke Fak-Fak. Nah, seperti itu. Kalau dari segi kesehatan makanan ini bagaimana Bapak? Iya. Kalau kita lihat dari sisi kesehatan, ini kalau kita lihat ya, orang tua-tua kita dulu mereka jarang sakit. Ya, Betul. tidak ada sakit kolesterol, darah tinggi atau gula dan lain-lain. Karena mungkin ya mungkin karena mereka punya cara masak yang seperti ini tanpa segala macam bumbu yang atau minyak-minyak dan lain-lain, sehingga lebih sehat memang. Ini lebih sehat, begitu. Iya. Kalau Pak Mesak sendiri soal kesehatan nih Pak Mesak tentang makanan bambu ini bagaimana nih Pak Mesak? Rasa sama saja yang dibicarakan oleh Pak Ferdi, sama saja. Iya. Jadi tidak ada apa-apa. Jadi lebih lebih sehat seperti itu ya. Ya, sehat. Tidak ada tambahan bahan-bahan kimia dan lain sebagainya ya Bapak ya. Tidak ada. Oke. Nah ini pesan dari Pak Mesak sendiri untuk masyarakat Kabupaten Fak-Fak respon ya anak muda untuk menghadirkan makanan bambu ini seperti apa nih Bapak? Khususnya untuk anak muda yang ada di Kabupaten Fak-Fak ataupun juga yang ada di luar sana seperti itu. Wadin sarang di bahasa. Ya. Wadin oir bonomigo. Nana wengi hinan gitu bol. Yon terhadap ya harus pikir juga keton juga nanti bisa. Kenapa orang itu yang bisa masuk di RRI. Amo bomo anik tawe nagator ini naga kiraan itu harus ada supaya melanjutkan. Melanjutkan ya dari tradisi ini ya. Tradisi makanan bambu atau apa saja. Iya. Oke. Budaya dan seni juga. Oke. Kalau dari Pak Soleman sendiri bagaimana nih? Iya baik. Kalau dari saya sebenarnya sederhana saja. Ini saya dengan Bapak Mesak kami punya sanggar dan kami juga disebut budayawan. Nah, jadi pada intinya pertama kami menjaga.
Jadi tetap kami menjaga Iya. turun-temurun kami bahwa inilah kami, cara kami memasak seperti ini. Terkait dengan anak muda, pemuda ini prospek masa depan. Artinya nilai ekonominya tinggi, nilai pasarnya besar, untuk memperbaiki ekonomi sangat peluangnya bagus. Mari, kalau kita mau mengembangkan budaya kita, mari kita kembangkan dia dengan masakan kuliner. Saya jamin pasti ekonominya baik karena dia sangat bagus. Iya. Saya pikir cuma itu saja. Jadi kami menjaga para pemuda, marilah kita kembangkan ini, kembangkan budaya kami biar dia lebih mendunia, dan disitulah pasti nilai ekonominya akan muncul. Kalau tadi Bapak bilang sanggar, Bapak ya. Nah, ini tempatnya di mana nih? Biar masyarakat juga tahu ya tempatnya di mana, di jalan mana gitu. Iya, jadi kami dari Sanggar GWRP, kami pakai nama kampung Sanggar GWRP, jadi tempatnya di GWRP. Di GWRP. Di Kampung GWRP di distrik Fakfak ya. Distrik Fakfak ya. Oke. Baik sahabat budaya dan penonton RRI Net, selanjutnya kita saksikan satu lagu berikut ini. Bonis ugara abdu gafiai
Baik, sahabat budaya dan penonton RRI Net ya, tentunya obrolan budaya kita malam hari ini terkait tentang makanan bambu ya masih banyak lagi ya Bapak ya kita sebenarnya masih banyak yang pingin kita olah lagi atau mengetahui lagi ya soal makanan bambu ya, tapi karena berhubung waktu juga. Nah ini dari Pak Suleman dan juga Pak Mesak harapan nih, harapan dari Pak Mesak dan Pak Suleman kepada Dinas Pariwisata soal makanan bambu ini seperti apa nih Bapak? Iya, baik. Ini harapan kami untuk Dinas Pariwisata bahwa tetap mungkin memberikan waktu atau mungkin pada event-event tertentu tetap hal ini didorongkan. Terus yang kedua ini mungkin memberikan informasi keluar bahwa disinilah ada makanan-makanan tradisional yang dimiliki oleh Kabupaten Fakfak yang sangat luar biasa, sangat lesat dan mungkin juga dengan beberapa event yang misalnya event budaya, lomba budaya segala macam mungkin kalau bisa itu tetap lanjut sehingga mungkin disitulah kegiatan kuliner itu bisa dapat dilombakan sehingga menghasilkan nilai ekonomi yang Oke. Iya, iya. Kalau dari Pemesak sendiri, bagaimana nih Bapak? Dari saya ini mungkin Pak Hadi tadi sudah sampaikan ya, sama saja dengan itu. Iya. Ada pemerintah itu, pariwisata. Oke, lebih meningkatkan lagi ya tradisional dari makanan bambu ini ya Bapak ya. Oke, nah ini kalau dari Pak Freddy selaku dari Dinas Pariwisata, harapannya ke depannya seperti apa nih Bapak? Iya baik, jadi kami dari Dinas Pariwisata, ya dalam hal ini pemerintah daerah Kabupaten Fakfak berharap kepada masyarakat, khususnya masyarakat adat Fakfak untuk terus menjaga dan melestarikan budaya kita, secara khusus ini kuliner atau makanan asli, makanan khas Fakfak, terutama makanan bambu. Nah, masyarakat Fakfak dalam setiap acara-acara, terutama dalam acara-acara adat dan budaya, itu diharapkan selalu menyajikan makanan tradisional kita. Jadi jangan lagi hanya yang dilihat di atas meja makan itu makanan-makanan yang modern atau semacam itu. Tapi kalau boleh tetap harus menyajikan makanan tradisional kita yang paling sederhana adalah makanan bambu ini. Begitu. Dan kemudian ya semua instansi terkait dalam acara-acara kegiatan atau acara-acara yang dilakukan khususnya untuk konsumsi ini bisa disajikan dan sehingga bisa kalau di dinas misalnya bapak-bapak atau ibu-ibu di dinas tidak bisa menyiapkan, ini orang tua-tua kita ini bisa siapkan. Dengan demikian mereka mendapatkan sesuatu dari masakan. Daripada kita pesan di warung, tapi coba uang yang pesan di warung itu pesan masakan bambu. Misalnya ke Bapak Mesak atau banyak orang tua-tua kita bisa atau mama-mama mereka bisa siapkan. Begitu. Itu salah satu harapan kita. Kemudian anak khusus di sekolah-sekolah. Ada kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, itu kalau boleh sekolah-sekolah juga mengajak anak-anak untuk belajar memasak makanan tradisional dalam hal ini makanan bambu. Sehingga dengan sendirinya ini akan secara serentak dia akan dilestarikan dan dia berkembang dan dikenal oleh banyak orang. Baik sahabat budaya dan penonton RRI Net, tentunya di malam hari ini kita sudah membahas ya lebih lanjut tentang bagaimana proses ataupun kelestarian dari makanan tradisional kita yaitu makanan bambu yang ada di Kabupaten Fakfak. Terima kasih sekali lagi buat para narasumber kita ya, Pak Freddy,
Warpopor SP, Kepala Seksi Sejarah Tradisi dan Kesenian Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Fafak ya. Terima kasih Bapak ya. Ya, tidak bosan-bosan ya Bapak ya. Oke, dan juga ada Pak Soleman Heri Trenggi dan juga Bapak Mesak Tanggahma, budayawan yang sudah hadir malam hari ini. Baik sahabat budaya dan penonton RRI Net, hingga di sini jumpa kita dalam obrolan budaya malam hari ini. Selamat malam dan sampai jumpa.